Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Septiani dengan NIM 222100026, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Janabadra, dengan dosen pengampu Bapak DNS Yanuar Saksono MM. Di presentasi kali ini saya ingin membahas mengenai perencanaan bisnis fashion hijab skala UKM. Yang pertama, pengertian UKM. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Sedangkan untuk yang pengertian usaha menengah, yaitu usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peran startup mengembangkan UKM. Startup memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian. Startup unicorn atau dekakorn yang bergerak di sektor e-commerce. Hal ini memperlihatkan ada banyak orang yang mencari alternatif mata pencaharian dengan memulai bisnis online. Melihat kontribusi startup yang menguntungkan bagi perekonomian, khususnya untuk pelaku UKM, pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah startup. Ada 5 langkah yang akan dilakukan pemerintah, yaitu yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga, merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung. Yang keempat, menyediakan akses pendanaan dan memfasilitasi startup dengan regulasi yang mendukung. Selanjutnya, sebagai contoh, saya mengambil contoh fashion hijab. Hijab sendiri yaitu kerudung yang dipakai oleh wanita beragama Islam. Meskipun terdapat banyak macam penutup kepala muslim, hijab biasanya merujuk kepada kain yang dikenakan di sekitar kepala dan leher perempuan, yang menutup rambut namun tidak menutup wajah. Berikutnya yang harus diperhatikan dalam produksi, yang pertama, memilih model hijab atau kerudung. Pastikan sebelum menentukan model hijab yang akan diproduksi, harus survei terlebih dahulu, tentunya sesuai tren mode dengan usia yang dijadikan target konsumen. Yang kedua, pemilihan bahan. Poin ini sangat penting diperhatikan karena berhubungan dengan suka atau tidaknya konsumen dengan hijab atau kerudung yang diproduksi. Pilih bahan dengan kualitas yang baik dan cocok untuk model hijab yang dipilih. Yang ketiga, menentukan harga. Pantaskan harga sesuai dengan kualitas, ongkos produksi, dan keuntungan yang sedikit. Tujuannya agar hijab yang diproduksi dikenal oleh semua orang terlebih dahulu. Jika sudah mulai banyak orang yang order dan menyukai produk, menaikkan keuntungan secara bertahap bisa dilakukan. Yang keempat, memilih media online yang tepat. Bagi yang belum cukup modal untuk membuka toko offline, usaha dengan online merupakan tahap awal yang baik. Memilih media online yang banyak digunakan oleh semua orang, contohnya antara lain Instagram, Facebook, atau Twitter, dan masih banyak media sosial lainnya. Karena dengan online sendiri bisa menjangkau target customer dengan lebih luas. Yang kelima, promosi yang menarik. Promosi dalam penjualan merupakan salah satu cara untuk menarik minat pelanggan. Selain itu dapat meningkatkan penjualan produk sehingga cepat mendapatkan keuntungan. Untuk peluang usahanya sendiri, yang pertama, pandai memilih model hijab yang laku. Dalam membangun usaha hijab, tahap pertama yang dilakukan adalah mencari tahu bagaimana tren hijab sekarang ini, model dan bahan yang lagi populer. Kita dapat menggunakan media online untuk mencari tahunya. Yang kedua, memperbanyak model hijab. Di zaman sekarang banyak orang yang tidak mau jilbabnya sama. Selain ingin dengan hijab yang berbeda, dengan memperbanyak model maka pelanggan bisa memilih model hijab yang diinginkan. Yang ketiga, promosikan produk.
Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Promosi dapat dilakukan dengan sejumlah media, baik elektronik, cetak, maupun promosi langsung dari mulut ke mulut. Untuk media pemasarannya sendiri, di sini media pemasaran secara online. Strategi pemasaran online yang digunakan oleh bisnis ini adalah pemasaran melalui yang pertama, Instagram dengan cara membuat konten agar menarik calon konsumen. Menggunakan Instagram Ads, menggunakan model untuk produk jilbab yang digunakan agar lebih menarik. Yang kedua, bisnis ini menggunakan sistem dropship. Jadi memudahkan para reseller untuk memulai berjualan hijab tanpa modal dan memperoleh harga di bawah harga jual. Yang ketiga, strategi pemasaran online juga melalui Facebook dengan membuat konten. Mengirimkan barang ke forum jual beli karena jangkauan Facebook sangat luas dan juga menggunakan Facebook Ads. Yang keempat, menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi untuk memudahkan konsumen untuk belanja pada masa ini. Kesimpulannya, yaitu strategi pemasaran yang diterapkan dalam memasarkan produk-produk yaitu dengan dua metode pemasaran, yakni pendekatan pemasaran dengan offline dan pendekatan pemasaran dengan online. Di era yang serba digital ini lebih marak dengan pemasaran online, karena yang memiliki jangkauan yang cukup luas dari dalam maupun luar negeri. Pelaku usaha harus memahami pentingnya strategi pemasaran produk UKM agar dapat menghadapi tantangan persaingan pasar yang kompetitif, baik pasar lokal, nasional, maupun internasional. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.